Disclaimer, alur cerita ini ditulis hanya untuk hiburan semata. Segala kejadian yang melanggar hukum di dalam cerita ini, kami tidak membenarkannya sedikit pun, dan tidak untuk ditiru. Terima kasih. Di cerita sebelumnya ada beberapa binatang iblis yang menyerang sekumpulan murid yang baru lolos dalam ujian. Dan kini salah satu binatang iblis mencoba untuk menargetkan Xiao Ye. Di saat dia mencoba untuk melarikan diri, secara tiba-tiba dia mendengar suara dari Li Tianyun yang memintanya mengucapkan sebuah kalimat di saat dia sedang berada di dalam keadaan krisis. Sehingga membuat Xiao Ye merasa cukup terkejut, sembari dia bertanya-tanya mungkinkah ayahnya berada di sana. Di lain sisi, Sui Feng bertanya mungkinkah tuan mudanya ingin melakukan hal itu. Dan Li Tianyun meminta Sui Feng bersiap untuk menghubungkannya dengan Xiao Ye menggunakan empati bersama. Mendengar hal itu Sui Feng menawarkan diri agar dia saja yang melakukannya. Namun Li Tianyun langsung menolaknya dan dia mengatakan bahwa dia sendirilah yang akan melakukannya. Lalu Sui Feng segera meminta Ming Yu untuk membantunya. Dan mereka berdua pun segera berfokus untuk menghubungkan Li Tianyun dan Xiao Ye. Kembali kepada Xiao Ye yang saat ini sedang bersusah payah menghindari serangan dari binatang iblis. Namun di saat dia melompat, binatang iblis itu masih dapat menyerangnya. Sehingga membuat Xiao Ye terlempar ke atas. Di saat bersamaan binatang iblis itu kembali mengarahkan serangannya kepada Xiao Ye. Sehingga membuat semua orang yang melihat hal itu hanya bisa terperangah. Begitupun Xiao Ye yang tidak lagi dapat berbuat apa-apa. Sehingga kini serangan dari binatang iblis itu dengan telak menembus tubuhnya. Dan secara perlahan Xiao Ye mulai kehilangan kesadarannya. Di dalam alam bawah sadarnya, Xiao Ye bertanya mungkinkah hal ini yang dirasakan di saat ajal menjemput. Pada saat yang sama, Xiao Ye diingatkan tentang masa lalunya. Di mana pada saat itu dia dirundung oleh teman sebayanya. Meskipun begitu kakaknya selalu datang untuk melindungi Xiao Ye. Kemudian kini berpindah di puncak Yunqi, di mana pada saat itu Xi Yanhan memberikan Xiao Ye dan Xiao Zi makanan. Tapi tidak dengan dirinya, sehingga membuat Xiao Zi bertanya bagaimana dengan ibunya. Dan Xi Yanhan berkata bahwa dia sudah makan, namun di saat yang sama perut Xi Yanhan berbunyi pertanda dia belum makan sama sekali. Sehingga Xiao Zi dan Xiao Ye memberikan makanannya kepada ibunya sembari mereka mengatakan bahwa mereka tidak terlalu lapar. Di saat bersamaan ada seseorang yang melemparkan sebuah karung di kediaman mereka. Dan ternyata seseorang itu adalah pria pelontos yang datang untuk memberikan jatah bulan ini kepada Xi Yanhan. Tapi pria itu juga menghina Xi Yanhan dengan sebutan saintes yang tak beradab. Sehingga membuat Xiao Ye merasa tersinggung dan mencoba untuk melawan pria pelontos itu. Namun pria pelontos itu langsung menendang Xiao Ye hingga membuatnya terlempar. Tak berhenti di situ, pria pelontos itu berniat kembali menendang Xiao Ye yang telah tak berdaya. Namun Xi Yanhan lebih dulu melindungi Xiao Ye sehingga membuat Xi Yanhan lah yang terkena tendangan pria pelontos itu. Setelah melakukan hal kejam seperti itu, pria pelontos itu berlalu pergi begitu saja. Dan Xiao Zi segera berlari menanyakan apakah ibunya baik-baik saja. Meskipun dengan keadaan yang cukup buruk, Xi Yanhan berkata bahwa dia baik-baik saja. Setelah keluar dari kediaman Xi Yanhan, pria pelontos itu menghampiri Wang Pan sembari menyampaikan bahwa dia menggunakan kesempatan untuk menganiaya mereka dengan baik. Dan Wang Pan mengatakan jika sekarang adalah gilirannya untuk mencari perhatian. Xiao Ye yang mengetahui hal itu merasa sangat kesal. Kembali ke kesadarannya saat ini, setelah melihat kejadian di masa lalunya. Xiao Ye bertanya apakah itu adalah momen terakhir sebelum dia bertemu ajalnya. Dan dia juga bertanya apakah dia benar-benar akan meninggal. Di saat-saat terakhirnya dia melihat ibu dan kakaknya dan dia mencoba meminta tolong kepada mereka berdua untuk menyelamatkannya. Namun di saat yang sama, matanya terbelalak ketika dia menyadari keberadaan dari Li Tianyun. Dan di dalam renungan dia berkata, seandainya aku mengakui ayahku lebih awal. Kemudian kini berpindah di mana Xiao Ye telah tertusuk oleh binatang iblis yang membuatnya kehilangan kesadarannya. Namun semua orang terbelalak saking terkejutnya, ketika melihat Xiao Ye yang ternyata telah diselamatkan oleh Li Tianyun. Meskipun begitu di saat bersamaan binatang iblis itu kembali menyerang Li Tianyun. Namun dengan sangat mudah Li Tianyun menahan serangan dari binatang iblis hanya menggunakan tangan kosong. Dan setelah itu Li Tianyun menatap binatang iblis itu dengan sorot mata yang tajam. Sehingga tubuh dari binatang iblis itu secara perlahan terkikis oleh energi tekanan yang dikeluarkan oleh Li Tianyun.
Dan pada akhirnya tubuh dari binatang iblis itu hancur begitu saja di hadapan Li Tianyun. Dan semua murid yang melihat kejadian itu hanya bisa ternganga tanpa dapat berkata apa-apa. Di lain sisi terlihat Ming Yu yang menggunakan artefaknya untuk melihat kondisi dari Xiao Ye. Menurutnya di umurnya saat ini Xiao Ye telah mencapai sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh banyak orang. Dan jika dia memiliki urat dan tulang surgawi yang lengkap, potensi masa depannya pasti tidak akan terbatas. Lalu Sui Feng mengatakan bahwa pemimpin istana meminta mereka untuk membuat ilusi agar Xiao Ye berpikir bahwa dia sedang diserang. Lalu mentransfer perasaan meninggal kepada Xiao Ye menggunakan empati bersama. Namun sebenarnya yang baru saja meninggal adalah pemimpin istana. Melihat Sui Feng muram, Ming Yu menghampirinya sembari berkata bahwa pemimpin istana itu abadi. Jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Dan dengan penuh semangat Ming Yu mengatakan bahwa mereka harus terus mengikuti pemimpin istana untuk mewujudkan mimpi dari istana abadi Tianli. Namun Sui Feng malah mengejek Ming Yu dengan mengatakan bahwa dia tidak menyangka jika perkataan itu akan keluar dari seseorang yang paling lemah di 8 kuda, yang membuat Ming Yu menjadi sangat kesal dan dia berjanji akan melampaui mereka semua. Di sisi lain binatang iblis lainnya terus-terusan menyerang murid yang berada di sana. Namun di saat bersamaan Xia Junyue mengerahkan pedangnya untuk menyerang binatang iblis itu. Hingga membuat binatang iblis itu tersungkur ke tanah. Lalu Xia Junyue menggunakan teknik pedangnya, yang membuatnya menciptakan puluhan bilah energi pedang yang langsung menyerang binatang iblis itu hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Dengan keterkejutannya Xia Junyue bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah binatang iblis tingkat tinggi dari hutan Huang Timur berhasil menerobos sekte Xinmu? Si Yanhan yang juga berada di sana menjadi sangat terkejut ketika melihat Li Tianyun yang memapah Xiao Ye yang telah tak sadarkan diri. Setelah sampai di hadapan si Yanhan, Li Tianyun mengatakan bahwa Xiao Ye baik-baik saja. Namun si Yanhan malah berbalik bertanya bagaimana keadaannya. Meskipun mengeluarkan sedikit cairan merah dari dalam mulutnya. Li Tianyun berkata bahwa dia baik-baik saja, meskipun begitu si Yanhan masih saja mengkhawatirkan keadaan dari Li Tianyun. Di saat si Yanhan akan memapah tubuh Xiao Ye, mereka berdua dikejutkan dengan Xiao Ye yang malah menarik baju dari Li Tianyun. Dan di saat Xia Junyue melihat Xiao Ye terluka, dia berteriak meminta si Yanhan untuk menyembuhkannya. Di sisi lain si Yunuan dan penetua pelindung telah berhasil menghabisi binatang iblis yang tersisa. Dan di saat dia menoleh, dia menyadari jika ibu dan kakaknya berada di sana. Sehingga dia pun segera bergegas ke tempat mereka, ketika melihat dua bocah yang berada di dekat kakaknya. Si Yunuan bertanya apakah mereka Xiao Ye dan Xiao Zi. Lalu si Yanhan segera memperkenalkan si Yunuan kepada Xiao Zi sebagai bibinya. Dan Xiao Zi pun memberi salam kepada si Yunuan, sembari mengelus kepala Xiao Zi. Si Yunuan mengatakan bahwa Xiao Zi sangatlah lucu. Namun di saat bersamaan penetua pelindung menghampiri si Yunuan, sembari memperingatkan si Yunuan agar tidak sembarangan berbicara dengan orang lain. Sehingga Xia Junyue mengatakan bahwa dia tidak ingat jika saintes tidak diperbolehkan berbicara kepada orang lain. Dan dengan sorot mata yang tajam menatap si Yanhan, penetua pelindung mengatakan bahwa saintes boleh berbicara kepada siapapun. Tapi tidak dengan pendosa itu. Dan dia juga meminta si Yunuan untuk menjadikan si Yanhan sebagai contoh. Agar dia tidak berbuat sembarangan, sembari menunjuk Xiao Zi. Penetua pembimbing berkata jika dia menjadi si Yanhan, dia pasti akan menghilangkan kedua bocah itu. Dan hal yang paling memalukan baginya yaitu pernah menjadi pelindung bagi si Yanhan. Dan hanya melihat si Yanhan saja sudah membuatnya menjadi sangat kesal. Dan di saat itu juga penetua pelindung mencoba untuk memukul si Yanhan. Namun si Yanhan menghalau pukulan dari penetua pelindung. Yang membuat penetua pelindung berkata beraninya, kau masih membantahku. Dan dengan ekspresi serius, si Yanhan memperingatkan penetua pelindung untuk tidak membuat masalah dengannya. Karena dengan adanya Li Tianyun di tempat itu, mungkin saja dia tidak akan terselamatkan. Meskipun telah diperingatkan, penetua pelindung tetap saja keras kepala sembari dia mencoba untuk memukul si Yanhan. Namun Li Tianyun malah lebih dulu memukul wajahnya sehingga membuat penetua pelindung merasa sangat kesal. Tanpa memperdulikannya, Li Tianyun tetap memukul penetua pelindung. Sehingga membuat penetua pelindung tidak lagi dapat menahan amarahnya. Dan dia pun mengarahkan pedangnya untuk menyerang Li Tianyun.
yang membuat pemimpin sekte yang melihatnya berteriak meminta penetua pelindung untuk menghentikan tindakannya. Namun di saat senjata penetua pelindung mengenai tubuh Li Tianyun, senjata itu malah hancur menjadi berkeping-keping, bahkan membuat penetua pelindung terlempar ke belakang. Dengan sangat kesal penetua pelindung berteriak menanyakan siapa sebenarnya pria di hadapannya, dan mengapa dia melindungi Si Yanhan. Tanpa menjawabnya Li Tianyun hanya menatap penetua pelindung, sehingga membuat penetua pelindung berteriak dengan sangat kesakitan karena beberapa tulang kakinya hancur begitu saja. Sebelum Li Tianyun bertindak terlalu jauh, pemimpin sekte mencoba untuk menghentikannya, dengan meminta Li Tianyun untuk membicarakan masalah ini lebih dulu. Sembari mengeluarkan aura intimidasinya, Li Tianyun mengatakan jika dia tidak memiliki waktu untuk berdebat. Jadi dia hanya perlu memperingatkannya dengan cara yang paling ampuh. Dan di saat bersamaan, karena energi intimidasi yang dikeluarkan oleh Li Tianyun, salah satu tangan dari penetua pelindung terpelintir hingga membuat penetua pelindung kembali berteriak dengan sangat keras. Dan di dalam benaknya, penetua pelindung merasakan aura intimidasi yang sangat menakutkan. Dan dari dalam aura itu terdengar suara Li Tianyun yang meminta penetua pelindung untuk tidak memperlihatkan wajahnya di hadapannya lagi. Melihat tindakan Li Tianyun, Si Yunuan memperingatkan Li Tianyun untuk menghentikan tindakannya. Namun Si Yunuan juga berkata bahwa untuk kali ini dia akan membiarkannya, karena Li Tianyun telah membantu mereka menghabisi binatang iblis. Dan sebenarnya Si Yunuan hanya sedang berpura-pura, karena dia tahu jika Li Tianyun serius, pasti penetua pelindung tidak akan bisa selamat. Sembari menepuk pundak dari Si Yunuan, Li Tianyun mengatakan jika sekte Shinmu tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadanya. Setelah itu Li Tianyun berkata kepada pemimpin sekte bahwa selain Si Yunuan, dia telah melihat kandidat lain untuk diajari olehnya. Dan di saat itu juga Li Tianyun menunjuk sekumpulan murid yang berada di sana. Dan Wang Heng yang juga berada di sana merasa dirinya lah yang ditunjuk oleh Li Tianyun. Sehingga Wang Heng mengatakan jika Li Tianyun tidak memiliki kualifikasi untuk mengajarinya. Namun murid yang berada di sebelahnya meminta Wang Heng untuk tidak terlalu percaya diri. Karena yang ditunjuk oleh Li Tianyun adalah Ma Yuan. Yang seketika itu membuat Ma Yuan dan Wang Heng merasa sangat terkejut. Dan dengan sangat kesal Wang Heng bertanya apakah Li Tianyun pikir dia tidak sebanding dengan Ma Yuan. Dan Li Tianyun membenarkan hal itu. Dan salah satu murid yang berada di sampingnya kembali mengatakan jika Wang Heng terlihat seperti badut. Setelah itu Li Tianyun menunjuk Xiao Ye sembari dia mengatakan jika kandidat yang dipilih adalah Xiao Ye. Yang membuat semua orang yang berada di sana sangat terkejut. Karena Xiao Ye hanyalah seorang anak kecil. Begitupun pemimpin sekte yang terlihat tidak terima dengan keputusan Li Tianyun sehingga membuatnya akan mencoba untuk menolaknya. Namun pemimpin sekte lebih dulu mengingat perkataan dari penetua agung. Sehingga membuatnya menarik kembali kata-katanya. Lalu pemimpin sekte bertanya kepada Li Tianyun apakah Li Tianyun benar-benar akan memilih bocah itu. Dan Li Tianyun mengatakan Xiao Ye telah lulus dari ujian. Jadi bukankah dia telah resmi menjadi murid sekte Shinmu? Di saat bersamaan Ma Yuan menimpali dengan mengatakan jika Xiao Ye telah lulus dalam ujian dan telah dinyatakan sebagai murid sekte Shinmu. Setelah semuanya beres Li Tianyun meminta orang-orang yang dia pilih untuk datang esok hari ke tempat itu. Dan untuk saat ini Li Tianyun meminta mereka semua untuk meninggalkan tempat itu. Mendengar keputusan sepihak yang diberikan oleh Li Tianyun, Ye Jin merasa sangat kesal, namun pemimpin sekte lebih dulu menghentikannya. Sehingga membuat Ye Jin berteriak kepadanya dengan mengatakan dengan statusmu sebagai pemimpin sekte. Tidaklah malu kau dipermalukan seperti ini, dan dengan ekspresi datar. Pemimpin sekte meminta Ye Jin untuk melihat lebih dulu apa yang bisa diajarkan oleh Li Tianyun. Kemudian kini beralih ke tempat Li Tianyun yang menghampiri salah satu mayat dari binatang iblis. Tak berselang lama, Sui Feng dan Ming Yu datang menghampirinya. Sembari Sui Feng mengatakan jika binatang iblis tingkat tinggi itu memberikan perasaan aneh kepadanya. Karena menurutnya binatang iblis itu tidaklah berevolusi melainkan bermutasi. Lalu Li Tianyun mengajak mereka berdua untuk pergi ke hutan Huang Timur. Karena di tempat itu mungkin saja mereka akan bertemu dengan teman lamanya. Kemudian kini berpindah di dalam hutan Huang Timur. Dan terlihat Greedy Ghost dan Starving Ghost berada di sana untuk mengumpulkan binatang iblis. Menggunakan sebuah seruling yang mengeluarkan suara aneh sehingga dapat menarik perhatian dari binatang iblis di dalam hutan Huang Timur. Berjarak cukup jauh dari tempat mereka,
Li Tianyun dan kedua bawahannya sedang mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan Huang Timur. Dan ketika mengetahui Sekte Hundred Ghost berada di sana, Ming Yu mengatakan bahwa dia baru saja mendengar dari Li Qing bahwa ada 2 orang yang datang. Tapi dia tidak menyangka jika mereka akan datang secepat ini. Sembari menunjuk kedua ghost yang berada di sana, Ming Yu mengatakan jika mungkin saja ketiga binatang iblis yang menyerang Sekte Shinmu ada hubungannya dengan mereka berdua. Lalu Sui Feng bertanya kepada Li Tianyun haruskah mereka bertindak. Namun Li Tianyun meminta mereka untuk membiarkannya bertemu dengan kedua ghost itu lebih dulu. Setelah beberapa saat mengumpulkan binatang iblis dan dirasa sudah cukup, Greedy Ghost berniat untuk meluncurkan serangan pada Sekte Shinmu. Namun di saat bersamaan ada sebuah energi yang menghabisi binatang iblis yang telah mereka kumpulkan. Dan di saat melihat teknik yang digunakan, kedua ghost itu merasa sangat terkejut. Lalu Greedy Ghost segera menoleh ke arah seseorang yang telah menggunakan teknik itu. Dan seperti yang dia pikirkan seseorang yang telah menggunakan teknik itu adalah First Ghost. Dengan terbata-bata Greedy Ghost bertanya apa yang sedang dilakukan oleh First Ghost di tempat itu. Namun First Ghost malah berbalik bertanya apa yang dilakukan mereka berdua di tempat itu. Dan dengan cukup resah Greedy Ghost menjelaskan bahwa mereka diperintah oleh Evil Ghost. Sehingga tidak pantas jika mereka harus memberitahunya. Namun di saat bersamaan First Ghost menghancurkan binatang iblis yang berada di hadapannya dengan begitu mudahnya. Sehingga membuat Greedy Ghost yang tidak ingin cerita. Kini dia memberitahukan bahwa Evil Ghost mengirim mereka ke Sekte Shinmu untuk mengambil sebuah batu giok. Dan Starving Ghost yang juga ketakutan malah keceplosan dengan mengatakan jika ada orang dalam dari Sekte Shinmu yang membantu mereka untuk menemukan batu giok itu. Di saat bersamaan First Ghost kembali menghancurkan tubuh dari binatang iblis yang melintas di hadapannya. Sehingga membuat Greedy Ghost mengeluarkan keringat dingin sembari dia mengatakan bahwa First Ghost tidak sepatutnya mengancam mereka. Tanpa mendengarkan perkataan dari Greedy Ghost, First Ghost kembali menghancurkan beberapa binatang iblis yang berada di sana menggunakan tekniknya. Sehingga membuat Starving Ghost tambah ketakutan, dan dia pun menceritakan bahwa di saat mereka datang, mereka bertemu dengan seorang pemuda dan mereka mengambil salah satu tangan dari pemuda itu. Serta sebuah pil celestial di tingkat kedua, sembari menunjuk Greedy Ghost. Starving Ghost mengatakan bahwa Greedy Ghost berniat untuk menghancurkan Sekte Shinmu setelah mendapatkan batu giok itu. Dan untuk serangan pertama, mereka hanya berniat untuk menguji kekuatan dari Sekte Shinmu. Setelah mendengar semua cerita dari Starving Ghost, First Ghost mengambil pil celestial tingkat kedua dari kantung baju Greedy Ghost. Sehingga membuat Greedy Ghost merasa cukup terkejut, namun dia sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Sembari menangkap salah satu binatang iblis yang telah bermutasi, First Ghost bertanya apakah mutasinya binatang iblis itu adalah perbuatan mereka. Lalu Greedy Ghost menjawabnya dengan mengatakan jika mereka hanya mengendalikannya. Dan mereka tidak mengetahui bagaimana binatang iblis di tempat itu bisa bermutasi. Kemudian First Ghost memerintahkan mereka setelah mereka bertemu dengan orang dari Sekte Shinmu. Dia meminta mereka untuk segera kembali, sehingga Greedy Ghost mengatakan jika mereka kembali, bagaimana mereka akan melaporkannya kepada Evil Ghost. Karena Evil Ghost sangat menginginkan batu giok itu. Sembari memberikan sebuah batu kepada Greedy Ghost. First Ghost meminta Greedy Ghost untuk memberikan benda itu kepada Evil Ghost. Sehingga membuat Starving Ghost bertanya-tanya bukankah Evil Ghost menginginkan sebuah giok. Tanpa menjawabnya Greedy Ghost segera mengajak Starving Ghost pergi dari tempat itu. Dan dengan lirih Greedy Ghost mengatakan bahwa terkadang dia merasa First Ghost lebih kuat daripada Evil Ghost. Setelah kepergian dari kedua ghost itu, Ming Yu dan Sui Feng datang menghampiri First Ghost sembari Ming Yu berkata, "Pemimpin istana, aku tidak menyangka jika Sekte Shinmu memiliki mata-mata dari Sekte Hundred Ghost." Dan ternyata sosok dari First Ghost yang sebenarnya adalah Li Tianyun. Dan dia juga mengatakan bahwa dia telah mengetahui siapa orang yang mereka maksud. Setelah itu Li Tianyun mendekati sisa tubuh dari binatang iblis yang telah dia hancurkan. Lalu dia mengambil sedikit bekas itu dan dia pun menatapnya untuk sementara waktu. Kemudian Li Tianyun berjalan mendekati sungai yang berada di sekitar tempat itu. Sehingga membuat Ming Yu bertanya apakah pemimpin istana curiga ada yang salah dengan air di tempat itu. Lalu Sui Feng segera mengambil sedikit air di tempat itu menggunakan tangannya. Kemudian dia pun segera melihat kandungan yang berada di dalam air itu menggunakan tekniknya. Dan setelah mengetahuinya,
Sui Feng mengatakan jika sumber mutasi dari binatang iblis itu berasal dari tempat itu. Setelah mendengar informasi yang diberikan oleh Sui Feng, Li Tianyun segera memanggil Li Qing untuk menghadap kepadanya. Dan di saat itu juga Li Qing langsung hadir di hadapan Li Tianyun sembari dia mengatakan jika tulang surgawi dari Tuan Muda Xiao Ye masih dalam penyelidikan. Namun Li Tianyun mengatakan jika dia memanggilnya untuk urusan lain. Sembari menunjuk sungai yang berada di hadapannya, Li Tianyun bertanya di mana sumber air di hutan Huang Timur itu. Dan Li Qing mengatakan sumber air dari sungai itu berasal dari negara tetangga Duing Sui. Tepatnya berada di kerajaan Risingsun. Kemudian Li Qing menjelaskan jika baru-baru ini dia menerima kabar rahasia bahwa kerajaan Risingsun mencoba menyuling obat Absolute Heaven Divine untuk menjelajahi wilayah terpencil. Namun penyulingan mereka gagal dan tungku alkimia meledak. Sehingga bahan obat yang digunakan ikut menyebar. Menurut Li Tianyun, untuk menangani pencemaran bahan obat membutuhkan banyak harta langka. Tetapi tidak ada tanda-tanda dari kerajaan Risingsun yang melakukan hal itu. Lalu Sui Feng ikut menimpali dengan bertanya mungkinkah pemimpin istana merasa curiga kepada kerajaan Rising yang secara diam-diam membuang limbah dari tungku alkimia. Dan menurut Ming Yu jika hal itu terjadi, limbah itu akan menciptakan wilayah terpencil lainnya. Padahal mereka telah bersusah payah untuk mengembalikan wilayah terpencil. Tapi orang tak bertanggung jawab itu malah membuat masalah. Dan tidak memikirkan tentang kehidupan rakyatnya, kemudian Li Tianyun meminta Li Qing mengirim seseorang untuk memberitahu pemburu Fangsu. Dan dia juga meminta agar Li Qing melanjutkan penyelidikannya tentang tulang surgawi dan memantau pergerakan dari kerajaan Risingsun. Jika dia telah selesai dengan sekte Xinmu, Li Tianyun berkata bahwa dia akan melihatnya sendiri. Lalu dia juga meminta Ming Yu untuk menemani Li Qing. Karena sekte Xuanyin berada di kerajaan Risingsun. Dan Ming Yu merasa sangat senang sembari dia bertanya apakah mereka akan menghancurkan sekte Xuanyin. Namun Li Tianyun meminta Ming Yu untuk tidak menghancurkannya sekarang. Karena sekte Xuanyin masih memiliki kegunaan, setelah 6 hari ini dan kompetisi persahabatan sekte Xinmu telah berakhir. Kalian dapat mengurus semua anggota sekte Xinmu yang masih tersisa. Mengetahui bahwa dia hanya ditugaskan untuk mengurus sisanya. Ming Yu merasa tidak bersemangat karena menurutnya hal itu tidak memiliki tantangan sama sekali. Melihat kegelisahan Ming Yu, Sui Feng memintanya untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan di saat itu juga Li Qing dan Ming Yu berpamitan pergi untuk menjalankan tugasnya kepada Li Tianyun. Kemudian kini berpindah ke tempat Si Yanhan berada. Terlihat Si Yanhan hanya merenung sembari menatap langit. Tak berselang lama Si Yunuan menghampirinya sembari menanyakan apakah dia dan kakak iparnya sedang memiliki masalah. Dan Si Yanhan langsung membantahnya dengan mengatakan bahwa Li Tianyun bukanlah kakak iparnya. Meskipun begitu Si Yunuan tetap saja memancing kakaknya untuk menceritakan semuanya. Sehingga kini Si Yanhan mulai menceritakan bahwa sebenarnya dia berencana untuk meninggalkan sekte Xinmu 1 tahun bersama dengan kedua anaknya. Namun tanpa dia duga Li Tianyun malah muncul di tempat itu. Si Yanhan mengetahui jika Li Tianyun akan melakukan sesuatu yang dapat menggemparkan seluruh dunia. Bahkan mungkin kelima dewa tertinggi akan menjadi musuhnya. Dia takut jika kehadirannya bersama kedua anaknya akan menjadi kelemahan bagi Li Tianyun. Dia tahu menghalangi kedua anaknya untuk mengenal ayahnya mungkin adalah hal yang kejam. Namun dia tidak ingin membebaninya lagi. Lalu Si Yunuan bertanya apakah kakaknya pernah berpikir jika mungkin saja kakaknya dan kedua anaknya lebih penting daripada resiko yang akan Li Tianyun tanggung. Si Yunuan juga meminta kakaknya untuk tidak terlalu memikirkan Li Tianyun dan lebih memikirkan apa yang sebenarnya dia inginkan. Tanpa menjawab perkataan Li Tianyun, Si Yanhan berlalu pergi begitu saja. Sehingga Si Yunuan berpikir sepertinya dia harus turun tangan lagi untuk masalah kali ini. Namun di saat Si Yunuan teringat bahwa kakaknya menyebut 5 dewa tertinggi. Si Yunuan merasa sangat terkejut, karena dia tidak menyangka jika lawan dari Li Tianyun adalah 5 dewa tertinggi. Dan dia pun hanya bisa berpikir mungkinkah Li Tianyun memang benar-benar sekuat itu. Kemudian kini beralih kepada Si Yanhan yang berlari ke tempat Li Tianyun berada. Sembari dia mengingat tentang pertemuan pertamanya dengan Li Tianyun yang pada saat itu dia tengah terluka. Di tengah pertemuan itu, Li Tianyun bertanya kepada Si Yanhan dia harus memanggilnya siapa. Sembari menatap air hujan yang mulai terjatuh, Si Yanhan memperkenalkan namanya. Dan dia juga berbalik menanyakan nama dari Li Tianyun.
Dan Li Tianyun pun juga langsung memperkenalkan dirinya. Dan di saat bersamaan air hujan yang tadinya jatuh, kini telah berganti menjadi hujan salju yang mengiringi perkenalkan pertama mereka berdua. Tak berselang lama, si Yanhan telah sampai di gua kebingungan. Dan terlihat Li Tianyun yang masih bersama dengan Sui Feng. Di saat melihat kedatangan dari si Yanhan, Sui Feng segera berlalu pergi meninggalkan tempat itu. Lalu si Yanhan segera berjalan mendekati Li Tianyun. Setelah itu si Yanhan membuka baju di salah satu lengan Li Tianyun. Dan terlihatlah sebuah tanda yang memiliki aura kegelapan masih saja tertanam di dalam lengan Li Tianyun. Melihat tanda itu, si Yanhan bertanya berapa banyak waktu yang tersisa untuk Li Tianyun. Dan Li Tianyun mengatakan jika dia masih memiliki waktu 2 atau 3 tahun lagi jika dia memaksakan diri. Mendengar jawaban Li Tianyun, si Yanhan segera memeluk tubuh Li Tianyun sembari dia meminta maaf karena dia selalu membebaninya. Sembari membalas pelukan dari si Yanhan, Li Tianyun mengatakan selama mereka bersatu menjadi sepasang suami istri, tidak akan ada hal lain yang perlu mereka takutkan. Dengan ekspresi sedih si Yanhan meminta Li Tianyun untuk berjanji jika ada orang yang mengancamnya menggunakan nyawanya. Sebelum si Yanhan melanjutkan perkataannya, Li Tianyun lebih dulu menghentikannya sembari mengatakan jika hal itu terjadi dia pasti akan menghancurkan langit dan bumi. Lalu si Yanhan berkata bahwa dia tidak ingin lagi menjadi beban dari Li Tianyun. Dan hal yang perlu dia lakukan saat ini adalah memulihkan kultivasinya. Menurutnya ada 2 cara untuk membuka segel di tubuhnya. Yang pertama dia harus merebut posisinya sebagai saintes. Namun hal itu akan membuat si Yunuan kehilangan semua kultivasinya. Dan pilihan kedua adalah dengan membuka segel itu dengan paksa. Segel besar elemen ini telah dia teliti selama bertahun-tahun. Dan dia telah membukanya sebesar 80%, sehingga dalam waktu setahun mungkin dia akan dapat sepenuhnya membukanya. Setelah itu si Yanhan mengambil sebuah kertas dari dalam kantung bajunya. Sembari dia mengatakan bahwa kertas itu berisi metode yang telah dia teliti selama ini. Karena menurutnya Li Tianyun lebih mengerti tentang segel formasi daripada dirinya. Dan dia juga meminta maaf kepada Li Tianyun karena selalu merepotkannya. Sembari menghapus air mata yang jatuh di wajah si Yanhan, Li Tianyun meminta si Yanhan untuk tidak meminta maaf kepadanya mulai sekarang. Dan si Yanhan hanya tersipu malu menanggapi perilaku romantis yang diberikan oleh Li Tianyun. Setelah itu Li Tianyun beranjak pergi dari tempat itu. Namun si Yanhan lebih dulu menghentikannya, sembari dia mengajak Li Tianyun untuk pulang bersama, karena mereka telah menjadi sepasang suami istri, dan Li Tianyun pun hanya tersenyum tipis ketika menanggapi perkataan si Yanhan, dan setelah itu mereka berdua berlalu pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, terlihat Li Tianyun telah berkumpul dengan murid yang ditunjuknya. Dan dia mengatakan bahwa dia akan mengajari mereka selama 5 hari. Untuk yang pertama Li Tianyun mengatakan jika si Yunuan memiliki bakat yang bagus. Namun jika dia terus mempraktikkan metode kultivasinya saat ini, mungkin saja 20 tahun ke depan tubuhnya akan meledak. Meskipun begitu kekuatan seorang saintes diwariskan dari generasi ke generasi. Dan hanya orang berbakat yang akan terpilih menjadi seorang saintes. Setelah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Li Tianyun, si Yunuan merasa cukup gugup sembari dia bertanya apa yang harus dia lakukan. Dan di saat itu juga Li Tianyun menyalurkan energinya ke dalam tubuh si Yunuan. Sembari dia meminta si Yunuan untuk mengingat aliran energi itu dan mensirkulasikannya secara terus-menerus. Setelah memberikan pelatihan kepada si Yunuan, Li Tianyun melanjutkan pelatihannya kepada Ma Yuan dengan mengatakan bahwa Ma Yuan memiliki fondasi yang kokoh. Tetapi kultivasinya benar-benar kacau. Lalu dia bertanya apakah metode pelatihan Ma Yuan diajarkan oleh Ma Chenggian. Dan Ma Yuan membenarkan hal itu, sembari memberikan sebuah kertas. Li Tianyun meminta Ma Yuan untuk melatih teknik yang tertulis di kertas itu. Dan dia juga memintanya untuk tidak terburu-buru meningkatkan kultivasinya. Setelah itu Ma Yuan bertanya mengapa Li Tianyun memilihnya. Padahal masih banyak bakat lain yang jauh lebih baik darinya. Dan Li Tianyun mengatakan setidaknya Ma Yuan memiliki tekad yang kuat dan tidak mundur ketika menghadapi serangan dari binatang iblis. Setelah selesai dengan Ma Yuan, Li Tianyun melanjutkan pelatihannya dengan menatap Xiao Ye dengan sorot mata yang tajam. Sehingga membuat Xiao terbelalak dan merasa cukup ketakutan.
Lalu Li Tianyun mengatakan sebelum Xiao Ye memulai berkultivasi secara resmi, sebaiknya dia memahami pembagian dari tingkat kultivasi lebih dulu. Kemudian Li Tianyun mulai menjelaskan bahwa tingkatan kultivasi dibagi menjadi Mortal Transcendent, True Human, Bangsawan, Duke, Raja, Holy Emperor, dan yang terakhir Great Emperor. Dan setiap ranah dibagi lagi menjadi tahap pemula, menengah, lanjut, dan puncak, dan ranah Great Emperor itu unik. Sehingga dibagi menjadi 3 tahap yaitu, Mystic Light, Myriad Phenomena, dan Galaksi. Setelah mendengar semua itu, Xiao Ye bertanya apakah ada ciri khas dari setiap tingkatannya. Namun Li Tianyun memintanya untuk memahami hal itu terlebih dahulu. Kemudian Li Tianyun mengambil sebuah batu sembari dia mengatakan jika hari ini Xiao Ye hanya perlu melakukan satu hal. Dan di saat itu juga Li Tianyun melemparkan batu itu jauh ke depan sembari meminta Xiao Ye untuk mengambil batu itu dan membawanya kembali kepadanya. Setelah mengetahui bahwa pelatihannya hanya mengambil sebuah batu, Xiao Ye malah meremehkannya dengan bergumam apa sulitnya mengambil batu. Namun di saat Xiao Ye melangkahkan kakinya menuju ke tempat batu itu berada, Xiao Ye dibuat terkejut dengan kemunculan formasi pedang pengunci iblis yang saat ini telah menargetkannya. Dan di saat bersamaan beberapa pedang energi yang diciptakan oleh formasi pedang pengunci iblis langsung melesat ke arah Xiao Ye. Tapi untung saja energi pedang itu hanya menancap di sekitar tempat Xiao Ye berdiri. Melihat Xiao Ye diselimuti dengan keraguan, Li Tianyun mengatakan jika Xiao Ye tidak ingin binasa dia harus terus maju. Sebab serangan dari formasi pedang itu tidak akan berhenti hingga Xiao Ye mendapatkan batu itu. Dan kini Xiao Ye mulai kembali melanjutkan langkahnya. Namun di saat bersamaan ada sebuah energi pedang yang kembali menyerangnya. Sehingga energi pedang itu melukai sebelah wajah dari Xiao Ye. Yang membuat Xiao Ye menyadari jika ayahnya memang tidak sedang bercanda. Ketika melihat Xiao Ye mengalami kesulitan di dalam formasi pedang pengunci iblis, Ma Yuan bertanya bagaimana bisa Li Tianyun dapat menggunakan formasi itu. Dan Li Tianyun mengatakan apa sulitnya hanya menggunakan formasi kecil seperti ini. Namun Ma Yuan malah berteriak dengan mengatakan jika Li Yutian tidak memiliki hati. Karena secara terang-terangan menyiksa Xiao Ye menggunakan formasi pedang pengunci iblis. Menanggapi perkataan Ma Yuan, Li Tianyun malah melemparkan sebuah batu kepada Ma Yuan sembari memintanya untuk berfokus pada pelatihannya sendiri. Dan Ma Yuan yang terkena lemparan batu itu, terlihat seperti telah kehilangan kesadarannya. Di saat melihat Xiao Ye yang berusaha menghindari semua serangan dari energi pedang yang mengarah kepadanya, Li Tianyun meminta Xiao Ye untuk segera mengambil batu itu jika dia ingin formasi itu berhenti. Namun di saat bersamaan salah satu energi pedang itu mengenai salah satu lengan dari Xiao Ye, hingga membuatnya terluka dengan cukup parah, dan Xiao Ye hanya bisa menatap Li Tianyun dari kejauhan dengan tatapan yang sangat kelelahan. Meskipun begitu Li Tianyun malah berbalik dan mengabaikannya. Sembari dia mengatakan bahwa hidup dan meninggalnya Xiao Ye tidak ada hubungannya lagi dengannya. Dan kini energi pedang lainnya juga menyayat tubuh Xiao Ye. Sehingga membuat Xiao Ye berteriak dengan sangat kesakitan. Meskipun Xiao Ye telah berusaha untuk menghindari semua serangan itu. Namun energi pedang yang diciptakan oleh formasi semakin lama menjadi semakin banyak. Meskipun begitu Xiao Ye tetap saja menguatkan tekadnya untuk mengambil batu di depannya. Dan dia pun segera berlari dengan sekuat tenaganya meskipun saat ini sekumpulan pedang energi telah berniat untuk menghujaninya. Dan benar saja sekumpulan pedang energi itu langsung menerjang tubuh dari Xiao Ye. Hingga membuat luka yang dideritanya semakin banyak. Meskipun begitu Xiao Ye tetap berusaha untuk mencapai batu dengan keadaannya yang semakin memburuk. Di lain sisi terlihat Li Tianyun yang sedang mengawasi Xiao Ye dari kejauhan bersama dengan Sui Feng. Lalu Sui Feng menanyakan apakah yang diajarkan pemimpin istana kepada Xiao Ye adalah teknik ganda hidup dan meninggal. Dan Li Tianyun membenarkan hal itu. Kemudian Li Tianyun menjelaskan dengan mengalami kebinasaan dan menginginkan kembali kehidupan. Dan dengan menembus penghalang ganda kehidupan, serta dibantu dengan teknik Taiye Burning Heart, akan memberikan fondasi yang kokoh untuk Xiao Ye, kembali kepada Xiao Ye yang masih berusaha sekuat tenaga untuk mencapai batu di hadapannya. Meskipun saat ini puluhan energi pedang secara terus-menerus menerjangnya. Dan dalam tekadnya dia berteriak bahwa sebelum dia benar-benar menjadi kuat, dia tidak bisa meninggal begitu saja.
dan di saat Xiao Ye akan meraih batu di hadapannya. Pada saat itu juga sekumpulan energi pedang telah bersiap untuk menembus tubuhnya. Namun untung saja Xiao Ye masih sempat untuk menyentuh batu itu, sehingga membuat sekumpulan energi pedang yang menargetkannya berhenti sebelum mencapai tubuhnya. Meskipun begitu keadaan Xiao Ye saat ini sangatlah memprihatinkan, sehingga membuat Xiao Ye terjatuh dengan tidak berdaya. Dan Sui Feng yang melihat kegigihan Xiao Ye mengatakan bahwa keinginannya untuk hidup berhasil mendorongnya menembus penghalang hidup. Setelah itu Li Tianyun segera menghampiri Xiao Ye, sembari dia meminta Sui Feng untuk kembali ke Aula Tianli dan mengambil bawa benda yang dia inginkan. Dan Sui Feng segera menjalankan tugas yang diberikan oleh pemimpin istana. Setelah berada di hadapan Xiao Ye yang telah tak sadarkan diri, Li Tianyun melukai salah satu jarinya, sehingga membuatnya mengeluarkan cairan merah. Lalu dia mengarahkan cairan merah itu di mulut Xiao Ye, dan di saat itu juga Xiao Ye langsung kembali tersadar. Di dalam keterkejutannya, Xiao Ye bertanya apakah dia baru saja meninggal lagi. Lalu Li Tianyun yang berada di sampingnya segera mengatakan bahwa dia masih hidup. Setelah beberapa saat berlalu, Li Tianyun meminta mereka menghentikan latihannya untuk hari ini. Yang membuat Ma Yuan bertanya bukankah mereka harus berlatih dengan giat. Sembari berjalan pergi, Li Tianyun mengatakan jika hal itu tidak perlu. Kemudian kini beralih di aula utama Sekte Xinmu. Terlihat ada seorang murid dengan tergesa-gesa ingin melaporkan sesuatu kepada pemimpin sekte. Melihat kedatangan murid itu, Ye Jin bertanya apakah Gunung Qingyun setuju untuk membantu mereka dalam pertarungan persahabatan. Namun dengan keringat dingin yang mulai bercucuran di seluruh tubuhnya, murid itu mengatakan jika saat ini Gunung Qingyun telah rata dengan tanah. Yang seketika itu membuat Ye Jin merasa sangat terkejut sembari dia berkata bagaimana mungkin gunung sebesar itu dapat diratakan. Dan murid itu meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Mendengar laporan itu, pemimpin sekte merasa bersyukur karena untung saja Penetua Agung telah kembali, sehingga membuat mereka dapat mengimbangi sekte Suanyin. Namun Ye Jin berkata jika Penetua Agung sampai sekarang belum kembali dari area terlarang. Lalu dia bertanya apakah mereka hanya bisa bergantung dengan murid yang diajarkan oleh Li Tianyun. Tanpa menjawabnya, pemimpin sekte malah meminta murid itu untuk menemui Xia Jun Yue dan memintanya untuk menyerahkan pil Celestial di tingkat kelima yang dibawanya. Kemudian kini berpindah di dalam kediaman keluarga Xi. Terlihat di dalam ruangan itu seluruh keluarga Xi bersama dengan Li Tianyun sedang berkumpul di meja makan. Di tengah-tengah makan malam itu, Xiao Zi dan Xi Yunuan bertanya kepada Xiao Ye bagaimana pelatihan bersama ayahnya. Apakah dia telah bisa terbang? Namun Xiao Ye hanya terdiam melanjutkan makannya tanpa menjawab pertanyaan mereka. Melihat keadaan dari putranya, Xi Yanhan menarik baju Li Tianyun. Sembari dia memintanya untuk memberi Xiao Ye beberapa waktu untuk mengatasi beban hatinya. Di saat bersamaan ada seorang pemabuk yang secara tiba-tiba memasuki ruangan dengan tubuh sempoyongan. Dan ternyata seseorang itu merupakan si Bufan ayah dari Xi Yanhan. Melihat kedatangan suaminya, Xia Jun Yue segera menghampirinya sembari bertanya di manakah dia beberapa hari ini. Setelah terjatuh ke lantai si Bufan tersenyum sembari berkata bahwa dia menghabiskan waktunya untuk minum-minum. Lalu Xia Jun Yue meminta Xi Yunuan untuk membuat sup penawar mabuk. Dan dia juga meminta Xi Yanhan untuk menjaga ayahnya sementara waktu. Dan Xi Yanhan pun segera mengangkat tubuh ayahnya dan membantunya untuk duduk. Di saat bersamaan Xiao Ye dan Xiao Zi datang menghampirinya sembari memanggil kakeknya. Sehingga si Bufan segera mendekati mereka, sembari bertanya apakah kedua bocah ini merupakan anak dari Xi Yanhan. Namun mata dari si Bufan secara tiba-tiba menjadi terbelalak ketika dia melihat Xiao Ye. Lalu dia segera menarik lengan Xiao Ye dan melihatnya untuk sementara waktu. Setelah melihat keadaan Xiao Ye, ekspresi dari si Bufan berubah menjadi muram. Lalu dia tertawa sembari berkata, meridianku telah dirusak oleh musuh. Dan anakmu yang masih sangat muda menderita kekurangan tulang bawaan. Dan untukmu sendiri kultivasimu telah disegel. Kita hanyalah keluarga yang tidak berguna. Di saat bersamaan Xia Jun Yue menunjukkan pil Celestial di tingkat kelima sembari dia meminta si Bufan untuk meminumnya. Mungkin saja pil itu dapat menyembuhkan meridiannya. Namun si Bufan mengatakan jika meridiannya tidak hanya dihancurkan. Bahkan ada juga yang diambil, jadi tidak ada pil apapun yang dapat menyembuhkannya. Tak berselang lama si Yunuan telah selesai membuat supnya.
Sehingga kini dia memberikannya kepada ayahnya. Namun si Bufan malah menepis sup itu hingga membuatnya terjatuh sembari dia mengatakan bahwa dia tidaklah mabuk. Setelah itu si Bufan berkata, "Aku dengan pertarungan persahabatan dengan Sekte Xuan Yin akan segera dilaksanakan. Menurutku lebih baik kalian menyerah saja dan bergabung dengan Sekte Xuan Yin. Karena tidak mungkin bagi kalian jika harus melawan Sekte Xuan Yin." Sembari menunjukkan pil celestial di tingkat kelima itu. Xia Junyue bertanya kepada Li Tianyun apakah benar-benar tidak ada harapan. Dan Li Tianyun mengatakan tidak, karena hati yang patah tidak akan bisa dihidupkan kembali. Mendengar jawaban dari Li Tianyun, si Bufan tertawa lebar sembari mengatakan bahwa orang sepertinya lebih baik dia meninggal saja. Dan dengan ekspresi datar Li Tianyun mengatakan jika orang sepertinya memang pantas untuk meninggal. Tapi jika hanya meridianmu yang hancur, bukankah kau masih dapat berjalan dan melakukan aktivitas lainnya? Mengapa hanya mengalami sedikit kemunduran kau malah meratapinya dengan begitu buruk? Apa otakmu sudah rusak dengan pengalaman kultivasimu selama bertahun-tahun? Apakah kau pernah membimbing putrimu dalam kultivasi? Dan apakah kau pernah mengajar murid manapun di Sekte Xinmu? Setelah mendengar semua perkataan dari Li Tianyun, si Bufan malah semakin frustasi sembari dia mengatakan jika dulu dia pernah membawa ambisi besar untuk menghidupkan kembali Sekte Xinmu. Melihat keadaan si Bufan saat ini, Li Tianyun malah menepis anggur di tangannya. Sembari dia mengatakan selain menjadi beban bagi keluargamu, apalagi yang sudah kau lakukan selama hidupmu. Di saat bersamaan Xia Junyue meminta Li Tianyun untuk menghentikan perkataannya. Namun Li Tianyun malah mengabaikannya sembari berkata, "Kalian semua terlalu memanjakannya, tapi aku tidak akan melakukannya." Lalu dia kembali mendekati si Bufan sembari dia berkata, "Yang kau pikirkan hanyalah dirimu sendiri, pernahkah kau memikirkan anak dan istrimu? Kau hanyalah pengecut yang egois." Setelah mengatakan hal seperti itu, Li Tianyun berjalan pergi sembari mengatakan bahwa dia akan keluar sebentar. Kemudian kini beralih di jalan menuju kediaman keluarga Si. Dan terlihat ada 3 orang yang sedang menuju ke sana. Salah satu murid itu bertanya apakah mereka akan benar-benar meminta pil celestial di tingkat kelima itu. Sembari membawa token pemimpin sekte, murid itu mengatakan jika itu adalah perintah dari pemimpin sekte. Lalu murid lainnya ikut menimpali dengan mengatakan jika dulu keluarga Si Bufan telah membuat wilayah iblis berantakan. Namun murid pembawa token itu mengatakan jika saat ini Si Bufan telah lumpuh. Jadi tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan. Namun di saat bersamaan Li Tianyun yang telah berada di sana meminta mereka untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi murid pembawa token itu malah membentak Li Tianyun dan memintanya untuk tidak menghalangi jalannya. Dan dengan cukup panik rekannya memberitahu jika seseorang itu adalah murid utama yang baru saja diangkat. Sembari menunjuk Li Tianyun, murid pembawa token itu mengatakan jadi kau orang yang telah merebut posisi Wang Heng. Aku akan memberimu pelajaran atas nama Wang Heng. Namun setelah berkata seperti itu, secara tiba-tiba jari yang digunakannya untuk menunjuk Li Tianyun langsung patah begitu saja. Sembari berjalan melewati murid itu, Li Tianyun memintanya untuk pergi. Dan jika dia masih saja berbicara, Li Tianyun akan mematahkan jarinya untuk setiap kata. Meskipun telah diperingatkan, murid itu tetap membantah Li Tianyun dengan mengatakan apakah Li Tianyun akan melawan perintah pemimpin sekte, dan setelah dia menyelesaikan kata-katanya, secara tiba-tiba beberapa jarinya yang lain langsung patah, hingga membuatnya berteriak dengan cukup kesakitan. Sembari berjalan pergi meninggalkan mereka Li Tianyun bertanya, memang kenapa jika dia melawan perintah dari pemimpin sekte? Kemudian kini berpindah di suatu tempat, dan terlihat Li Tianyun saat ini sedang bersama dengan Sui Feng. Sembari menyerahkan sebuah benda, Sui Feng mengatakan bahwa benda itu adalah senjata yang dibuat untuk Xiao Ye sesuai permintaannya. Setelah menerimanya, Li Tianyun segera membuka kain yang menutupinya. Sehingga kini terlihatlah sebuah pedang yang memiliki corak emas yang sangat indah. Meskipun begitu Sui Feng mengatakan jika Xiao Ye saat ini tidak memiliki jiwa bawaan yang membuatnya tidak akan bisa mengalirkan energi sejatinya ke pedang itu. Namun Li Tianyun mengatakan bahwa dia memiliki caranya sendiri. Dan di saat bersamaan Li Tianyun menunjukkan sebuah jiwa bawaan. Sehingga Sui Feng menyadari jika jiwa bawaan itu diambil dari tubuh Zhang Tong pada saat itu. Kemudian Li Tianyun menyalurkan jiwa bawaan itu ke dalam pedang itu. Sehingga energi dari jiwa bawaan itu mulai menyatu dengan pedang itu.
Melihat hal itu Sui Feng menyadari jika pemimpin istana berencana agar Xiao Ye membangun jalur energi sejati eksternal. Jika suatu saat dia mendapatkan jiwa bawaannya kembali, senjata itu akan berubah menjadi artefak abadi yang memiliki kesadaran. Menurut Li Tianyun, meskipun jiwa bawaan itu bukan milik Xiao Ye, tetapi kualitasnya masih cukup baik dan cocok dijadikan sebagai senjata pendamping. Tak berselang lama Sui Feng mengatakan jika kedua ghost yang mereka tunggu telah datang. Lalu disusul mata-mata dari Sekte Shinmu yang kini menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah hitam. Sembari dia memberi hormat kepada kedua ghost dan menanyakan perintah apa yang membawa kedua ghost menemuinya. Dengan cukup gugup, Greedy Ghost bertanya kepada Starving Ghost apakah masih ada yang perlu mereka bicarakan. Dan Starving Ghost berkata dengan lirih meminta Greedy Ghost untuk menanyakan tentang batu giok hanya sebatas sebagai prosedur saja. Melihat kedua ghost itu hanya berbicara sendiri, mata-mata itu bertanya apakah mereka berdua memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Lalu Greedy Ghost mendekati mata-mata itu sembari mengatakan jika mereka membutuhkannya untuk menemukan sesuatu di Sekte Shinmu. Dan di saat itu juga Greedy Ghost menunjukkan sebuah kertas yang berisi gambar sebuah batu giok. Dan batu giok itu bernama Giok Kitian. Di sisi lain terlihat Sui Feng dan Li Tianyun hanya menatap mereka dari kejauhan. Setelah menyerahkan kertas bergambar batu giok itu, Greedy Ghost mengatakan nama lain dari batu giok itu adalah Giok Bintang. Dan dia meminta mata-mata itu untuk mencari tahu batu giok seperti yang ada pada gambar itu. Namun mata-mata itu menjelaskan jika saat ini Sekte Shinmu sedang menghadapi berbagai masalah. Bahkan dalam waktu dekat mungkin saja Sekte Shinmu akan diambil alih oleh Sekte Xuanyin. Jadi dia meminta kedua ghost itu untuk membantu mereka, agar dia dapat memastikan mendapatkan harta karun itu. Sembari berjalan pergi, Greedy Ghost mengatakan jika mereka akan menyelesaikan masalah itu untuknya. Dan mata-mata itu mengucapkan terima kasih kepada kedua ghost itu. Di dalam perjalanan Starving Ghost bertanya apakah mereka harus benar-benar membantunya. Dan Greedy Ghost mengatakan jika dia tidak peduli dengan Sekte Shinmu. Yang lebih penting sekarang bagaimana cara mereka untuk mengatasi First Ghost. Setelah melihat mata-mata itu, Sui Feng mengatakan jika apa yang terjadi saat ini seperti yang dikatakan oleh pemimpin istana. Dan dia pun juga bertanya apakah mereka harus menangkapnya sekarang. Namun menurut Li Tianyun, pengkhianat sekte lebih baik diserahkan kepada murid sekte itu sendiri. Kemudian kini beralih di kediaman keluarga Si. Dan terlihat si Bufan yang masih meratapi hidupnya hingga membuatnya tidak bisa tidur. Dan Xia Jun Yue yang menyadari hal itu, dia bertanya mengapa si Bufan belum tidur. Sembari menghembuskan nafasnya, si Bufan mengatakan jika dia terbiasa mendapatkan pujian. Tapi secara tiba-tiba semuanya menghilang dan berubah menjadi rasa kasihan dan penghinaan. Dan hal itu membuatnya tidak bisa menerimanya, sehingga dia hanya bisa minum-minum untuk membuatnya melupakan hal itu. Pemuda itu memang benar, semua ini hanyalah sedikit kemunduran. Setidaknya aku masih hidup dan pikiranku masih bekerja. Jun Yue, maafkan aku karena selama bertahun-tahun ini aku telah membiarkanmu menopang seluruh keluarga kita sendiri. Mendengar hal itu Xia Jun Yue segera memeluk si Bufan sembari dia mengatakan bahwa dia telah menunggu sangat lama untuk melihatnya sadar kembali. Kemudian kini beralih di keesokan paginya. Terlihat si Yanhan dan juga si Yunuan merasa cukup terkejut ketika melihat perubahan dari penampilan ayahnya. Sehingga di dalam keterkejutannya si Yunuan bertanya apa yang membuat ayahnya berubah seperti itu. Lalu si Bufan mengatakan bahwa sudah saatnya dia membersihkan diri dan bangkit kembali. Dan pemuda itulah yang menyadarkannya, ucap si Bufan ketika melihat Li Tianyun yang baru saja datang ke tempat itu. Kemudian si Bufan memberikan buku catatan latihan yang telah dia tulis kepada si Yanhan dan si Yunuan. Dan dia juga mengingatkan jika tidak ada yang mereka mengerti, mereka dapat menemuinya untuk menanyakannya, setelah melihat isi buku pemberian dari ayahnya. Si Yunuan mengatakan jika latihan yang diberikan oleh kakak iparnya lebih baik dari milik ayahnya. Yang seketika itu membuat si Bufan merasa seperti tertusuk dengan pedang. Dan di dalam tangisannya dia bergumam bahwa dia benar-benar tidak berguna. Namun si Yanhan menerima catatan pelatihan itu dengan tulus dan akan menjaganya sebaik mungkin. Sehingga membuat si Bufan pun hanya tersenyum tipis menanggapi putrinya yang sangat menghargainya. Di sisi lain, tanpa disadari oleh si Bufan, Li Tianyun meneteskan sedikit cairan merah pada minuman si Bufan. Lalu dia mempersilahkan ayah mertuanya untuk meminum teh itu.
Tanpa kecurigaan apapun si Bufan segera mengambil teh yang ditawarkan oleh Li Tianyun. Lalu dia segera meminumnya, dan setelah dia meminum teh itu, si Bufan merasa cukup terkejut karena seluruh meridian yang telah rusak di dalam tubuhnya secara tiba-tiba sembuh dengan sendirinya, dan dia baru menyadari jika teh itulah yang telah menyembuhkannya. Lalu pandangannya tertuju kepada Li Tianyun yang berada di sampingnya. Dan setelah itu si Bufan berniat untuk berlutut di hadapan Li Tianyun sembari dia memberi hormat kepadanya. Namun Li Tianyun lebih dulu menghentikan tindakan dari si Bufan. Dan setelah itu Li Tianyun membantu si Bufan untuk berdiri. Sembari dia mengatakan jika ayah mertuanya tidak perlu berlutut kepadanya. Lalu dia mengatakan jika ayahnya benar-benar ingin pulih, ayahnya tidak boleh lengah, dan dia menyodorkan sebuah kertas yang berisi tentang metode pemulihan meridian dan dia meminta ayahnya untuk mempraktekkannya agar meridiannya pulih dengan cepat. Li Tianyun juga menyarankan si Bufan untuk memulihkan diri lebih dulu. Dan setelah dirasa waktunya sudah tepat, dia bisa mengkonsumsi pil Celestial kelima agar si Bufan dapat kembali ke puncak. Sembari menggenggam kertas pelatihan itu, si Bufan mengatakan jika dia tidak tahu lagi bagaimana caranya harus berterima kasih kepada menantunya. Namun Li Tianyun mengatakan jika ayah mertuanya tidak perlu berterima kasih. Dan dalam 5 hari lagi, dia akan memberikan hadiah besar kepada ayah mertuanya. Lalu Li Tianyun bertanya tidakkah ayah mertuanya ingin membalas dendam kepada orang yang telah menghancurkan meridiannya. Dengan cukup terkejut si Bufan bertanya apakah Li Tianyun mengetahui orang yang telah melukainya. Sembari menepuk pundak ayah mertuanya, Li Tianyun memintanya untuk menunggu. Karena seseorang itu akan muncul dengan sendirinya.